Alright, hai guys, apa kabar semuanya? Yes, aduh nih, gua hari ini mau terima kasih dulu ya sama, gitu. Ini gua pakai kaosnya Kevin's Work ya, dan ini adalah karakter yang di-develop sama teman kita Kevin's Work ya. Gue suka banget sama kaos ini, udah gue pakai kemana-mana. Ya teman-teman kalau mau dapetin kaos ini, langsung aja ke sosial medianya Kevin, mudah-mudahan masih ada @kevinswork ya. Dan oke, terlepas dari ngebahas wardrobe gue hari ini, ada satu berita mengejutkan sebenarnya yang udah muncul ya di sosial media, bahwa Nike ya, the brand we love, ini kembali nge-sue ya, menuntut satu customizer sepatu, yaitu Shoe Surgeon ya. Dan aduh, itu hadeh gitu ya. Gue akan coba menjelaskan kasusnya seperti apa. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke guys, ya kenapa gue nyeritainnya sambil megang Travis Scott ini ya? Karena ini adalah siluet hype, yang bisa dibilang siluet tier zero ya, yang nge-trigger customizer untuk membuat sesuatu, untuk membuat karya dari material apapun, dari brand apapun, karena sepatu seperti ini tuh sangat susah untuk didapatkan gitu. Oke guys, jadi emang ya ke-triggernya banyak banget sih. Kenapa sih ada shoe customizer? Dan apa itu shoe customizer? Gue akan jelasin dulu. Shoe customizer itu adalah mereka yang mengcustom sepatu ya, dari bentuk awalnya dan dicat, direkonstruk, dibentuk ulang menggunakan material-material yang diambil dari berbagai macam sumber. Ada yang dari pakai material tas, ada yang dari material yang memang nggak dipakai sebelumnya oleh brand sepatu tersebut, tapi memang secara basis mereka menggunakan basis sepatu yang udah ada. Dan salah satu yang gue pegang ini ya, Air Jordan 1 adalah salah satu siluet yang sering banget dipakai sebagai basic custom sepatu. Dan terutama ini yang Travis Scott ini, yang susah kebalik ini, itu sering banget dijadiin basic dari custom sepatu ya. Basicnya tuh gimana? Jadi patternnya pakai gini, tapi misalnya nanti warna susah nih lain, bahannya suede misalnya, belakangnya bahannya pakai bahan tas brand lain, pakai itu Goyard atau LV yang memang di dalam koleksi sepatu yang Nike itu nggak ada, tapi mereka bikin ya sebagai pesanan atau sebagai ya customer aja dari customernya mereka gitu. Dan itulah apa shoe customizer dan yang dilakukan oleh shoe customizer ya. Mereka mengcustom sepatu dan membuat sepatu customan untuk para klien mereka. Lalu kenapa dituntut sama Nike, dan kenapa Shoe Surgeon yang dituntut besar-besaran oleh Nike ya? Kalau nggak salah tuh kalau dirupiahin sekitar 138 miliar kalau nggak salah ya. Pokoknya itu gila banget ya, fantastis banget angkanya. Dan Shoe Surgeon merupakan salah satu customizer yang dicintai banyak penggemar sneaker, karena ya secara tidak langsung mereka ngangkat Nike gitu. Dan itu ketika berita ini naik, banyak banget orang-orang komunitas, banyak banget sneakerheads yang langsung menyerang Nike, bilang bahwa katanya, kenapa sih harus lo nuntut lagi, kenapa sih Shoe Surgeon yang deket banget sama komunitas yang itu juga naikin sepatu lo kenapa lo malah nge-sue dia dan nuntut begitu besarnya ini nih. Makanya Nike sekarang jatuh ya. FYI, mungkin teman-teman yang belum pada tahu, Nike sekarang digadang-gadangkan sedang mengalami banyak sekali PHK ya, secara margin, secara pendapatan per kapitanya, per kuarternya itu lagi menurun. Jadi sekarang nih setelah beberapa tahun, pendapatan Q1 Nike itu lagi lowest of all time gitu ya. Jadi lumayan kepukul lah. Dan plus dia ngehajar berbagai macam partner-partner atau komunitas-komunitas, salah satu sesuatu yang banyak disesali oleh sneakerhead ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi memang kalau kita lihat sebagai orang yang awam, kok yang diserang komunitas yang gede Nike itu kayak kita jadi kesel sama Nike. Kenapa sih lo kayak gitu? Wah, ini mah Nike makin dijauhin aja nih sama sneakerhead gitu, makin jauh nih, makin gak relate nih, karena ngemusnahin mereka-mereka yang relate sama persnikeran itu. Tapi guys, justru ternyata ya, setelah nggak berapa lama kemarin dikeluarkan juga oleh Shoe Legal, karena kalau nggak salah ya, atau please gue dikoreksi aja, nanti ada di sini gue akan tampilkan detail dari tuntutan Nike ya. Jadi ternyata memang shoe customizer atau customizer itu adalah bisa dibilang pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi mereka naikin brand,
Tapi di satu sisi mereka melakukan sesuatu yang apabila too far, terlalu jauh, itu bahkan lari dari brand atau mungkin dari matanya brand menyalahgunakan intellectual property-nya, menyalahgunakan nama perusahaannya gitu. Jadi memang seperti apa sih yang dilakukan? Nah, rupanya di dalam keterangannya Nike itu nggak ujuk-ujuk nuntut shoe surgeon. Jadi udah pernah ada mediasi sebelumnya, udah pernah ada approach sebelumnya bahwa lo jangan kayak gitu ya. Gitu. Udah pernah ada approach di luar langkah-langkah litigasi atau langkah-langkah peradilan gitu sebelumnya. Tapi ternyata hal tersebut menurut aduannya Nike tidak digubris oleh shoe surgeon ya. Memang didengarkan, tapi justru dia cuma menerapkan apa yang disebut dengan kepura-puraan. Jadi ceritanya sepatunya di take down semua, tapi dia malah ngejual sepatu-sepatu yang dilarang tersebut di tempat lain gitu ya. Jadi emang ada tindakan seperti itu, dan Nike memang memperbolehkan shoe surgeon untuk membuat one of one, untuk membuat commission work. Jadi misalnya nih, gue secara personal, gue bikin dong sepatu kayak gini kena ke shoe surgeon, satu aja cuma buat gue ya, itu ternyata diperbolehkan. Nike udah ngasih izin gitu ya, udah oke. Tapi memang banyak ternyata yang dilakukan oleh shoe surgeon adalah dia menjual collab ya, yang seolah-olah itu adalah collab Nike. Jadi mungkin sebenarnya shoe surgeon tuh bikinnya shoe surgeon collab dengan misalnya Pringles, atau shoe surgeon collab sama Transformers atau apa, sama Kevin Sword misalnya, tapi menggunakan Air Jordan 1, menggunakan Air Force One 1, jadi terkesannya itu adalah kolaborasi Nike dengan Pringles atau kolaborasi Nike dengan Kevin Sword misalnya, kayak gitu ya. Dalam hal ini yang misleading atau agak apa ya, misleading itu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya kurang tepat apabila itu disebut sebagai kolaborasi Nike, padahal itu merupakan act atau tindakan dari shoe surgeon itu sendiri. Mungkin boleh kayak gitu, tapi lo jangan pakai siluetnya Nike, lo bikin aja siluet lo sendiri, misalnya kayak gitu. Dan itu, tindakan seperti itu telah membuat keuntungan besar bagi shoe surgeon, karena ya dia bikin custom sepatu dalam jumlah tertentu, begitu dijual gitu ya. Udah gitu ya shoe surgeon dapat duitnya, Nike nggak dapat apa-apa gitu, atau malah nge-mislead sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Nike. Karena kan kalau lo ngejalan company ya, lo pasti punya agenda untuk Nike, kita akan collab sama si A, I, U, E, O. Mungkin brand-brand yang sudah direncanakan untuk berkolaborasi dengan Nike itu brand yang merupakan kompetitornya Pringles misalnya, atau kompetitornya siapa. Jadi bukan company-company yang cocok apabila disandingkan dengan Nike gitu. Nah, jadi gitu guys, belum tentu sebenarnya ya collab-collab yang dinyatakan oleh shoe surgeon itu adalah collab-collab yang officially direncanakan oleh Nike, dan mungkin aja bersinggungan atau berkonflik dengan apa yang sudah direncanakan Nike. Dan dari situ pun ya customizer atau shoe surgeon dalam hal ini itu ngambil untung yang cukup banyak, begitu dinilai oleh Nike. Dan tuntutan ini diadakan karena memang ternyata sudah berkali-kali diperingatkan tapi tidak digubris dan tetap dijalankan seperti itu. Nah, kalau ngelihat hal seperti itu, jadi ya lumayan make sense sih. Gue juga kalau punya brand ya, tiba-tiba ada orang nge-custom brand gue, sebenarnya nggak apa-apa, gue akan seneng dia nge-custom brand gue. Tapi kalau udah taking profit too far out of it, itu memang agak meresahkan gitu ya. Nah, itu yang plus udah diingetin. Lain halnya kalau misalnya nggak diingetin, tiba-tiba dilitigasi, diacarakan ke pengadilan, mungkin akan rese. Tapi ternyata udah ada mediasi dulu sebelumnya, sehingga itu lumayan mengganggu untuk operasionalnya Nike, baik dari segi teknis maupun secara branding gitu. Yang utama sebenarnya dari segi branding sih yang bisa gue mengerti, karena mungkin gue orang yang cukup mendalami branding juga, jadi lumayan ngerti kenapa Nike bertindak seperti itu. Tapi hal ini ya, ini menimbulkan pro kontra, karena kenapa? Akan menjadi presiden, akan menjadi turnover buat para customizer lain ya, karena banyak sekali yang custom platformnya nggak cuma pakai Nike doang, ada yang pakai New Balance misalnya, ada yang pakai banyak deh, ada yang pakai Adidas misalnya. Apakah hal ini akan nge-trigger brand-brand besar lainnya untuk melakukan hal serupa atau tidak? Nah, itu kita lihat habis kasusnya Nike. Menurut kalian gimana nih ya? Yes, itu mungkin aja akan jadi satu turnover gitu ya buat para shoe customizer dan brand, dan hubungan di antara keduanya ya. Bisa juga malah ada brand yang emang ngekawinin brandnya sama shoe customizer sekalian, jadi emang official collab gitu. Dan itu sebenarnya tergantung dari gimana shoe customizer dan brand itu bisa saling berjalan
berbarengan dan membuat satu agreement yang saling menguntungkan, menurut gue sih gitu ya. Dan ya saran gue aja sih sebenarnya memang itu nggak salah dilakukan, itu adalah hal yang sangat make sense dilakukan oleh Nike. Dan ya memang kalau udah urusan hak cipta, urusan IP gitu, intellectual properties, ya memang sejatinya brand melindungi dengan maksimal karena itu adalah aset mereka yang paling besar dan jarang sekali diperhitungkan oleh para pelaku industri bahwa salah satu investment yang paling gede adalah brand building. Nah itu yang seringkali luput dari perhatian bahwa brand, logo, nama, dan efeknya terhadap sebuah institusi itu segitu besarnya gitu guys. Nah oke, gue pengen tahu sekarang menurut kalian gimana, apakah itu suatu hal yang make sense dilakukan oleh sebuah brand kayak Nike, apakah enggak, apakah itu akan menjadi wah nggak asik kah, terlalu harsh apa segala macam gitu ya, gimana. Tapi gue yakin sih kalau misalnya itu nggak ngeganggu, gue yakin mungkin company segede Nike nggak akan melakukan hal yang begitu gedenya. Cuman mungkin ada jalan tengah yang lebih baik ya, gue rasa sih ya. Mungkin bisa kali Nike collab aja sama Shoe Surgeon, gimana, atau Surgeon dijadiin ini deh konsultan Nike deh buat bisa relevan lagi sama orang-orang yang suka sneakers. Nah menurut kalian gimana ya, tulis aja di komen di bawah ya. Agak serius pembahasan topik kali ini tapi lumayan hangat karena ya teman-teman di Indonesia pun banyak sekali yang juga nge-custom sneakers. Jadi gue pengen tahu pendapat kalian kayak gimana ya, tulis aja di komen di bawah. Jangan lupa follow sosial media gue @adityalogy, TikTok gue @adityalogy, dan gitu aja ya. Gue Anugrah Aditya, that's how I thought, dan cerita mengenai Nike versus Shoe Surgeon. Itu aja. I'll see you on the episode of the sneakers. Bye guys.